Sang MC kita menyadari kalau ia sudah terlahir kembali di dunia lain. Ada banyak hal yang berbeda dengan apa yang ada di bumi, seperti naga, para petualang, sihir, dan semacamnya. Dan di sini ia memulai kehidupan keduanya. Tapi ia menyadari satu hal, di dunia ini orang tak terbiasa mandi, makanannya juga sangat keras, apalagi toiletnya yang sangat jorok dan kotor, dan merasa sangat sulit untuk beradaptasi di dunia ini. Meskipun tak ada sihir di sini, tapi mereka ada magic stone, dan MC kita menyadari kalau bumi itu jauh lebih nyaman dibanding yang ia kira. Ia berharap bisa ke dunia mana saja yang ia inginkan. Tiba-tiba sebuah angin menerpa dan memunculkan sebuah pintu. Skill ini disebut Moongate Dimensional Travel, di mana MC kita bernama Alan dapat bepergian ke dunia yang berbeda. Mau itu dunia penuh dinosaurus atau dunia fiksi seperti di film-film, Alan dapat menghuninya. Dan kemudian suatu hari Alan sampai ke sebuah tempat yang sangat familiar, di mana itu adalah dunia lamanya dan negaranya, yaitu Jepang. Alan tak menyangka ia bisa kembali ke bumi. Tiba-tiba seseorang memanggil Alan dan bertanya apa yang membawa Alan datang ke pedesaan seperti ini. Pria tua itu mengajak Alan untuk makan siang, di mana Alan tak menyangka bisa mencoba makanan Jepang sekali lagi setelah sekian lama. Kakek itu tak menyangka kalau bahasa Jepang Alan sangatlah fasih. Itu wajar karena Alan tampak seperti orang barat, dan Alan juga menyadari kalau ia bukanlah orang Jepang. Tapi ia juga heran kenapa bisa berkomunikasi dengan lancar. Setelah itu Alan mulai mengerti kemampuannya. Ia bisa membawa apapun selain makhluk hidup, dan merasa ia bisa memanfaatkan kekuatan ini. Hidup di Asfial, dunia kedua Alan sangatlah tak nyaman, dan karena berada di Jepang, Alan setidaknya ingin merasakan pemandian. Sayangnya ia tak punya uang. Dengan kekuatan ini Alan berencana menghasilkan uang. Ia menyadari satu hal, di mana barang berharga antara Asfial dan Jepang berbeda. Emas batangan sangat berharga, tapi di Asfial hanya dijadikan gaji bulanan. Namun sebaliknya, di Jepang rempah-rempah dan manisan dapat dibeli dengan mudah, sedangkan di Asfial hanya dengan satu kue manisan bisa membeli sebuah rumah. Dengan kata lain, jika Alan cermat menggunakan kemampuan ini, ia bisa menjadi kaya raya. Setelah itu Alan mulai akrab dengan warga desa, sampai membantu warga desa. Itu karena warga desa merasa senang ada anak muda yang membantu mereka. Alan juga membutuhkan uang. Dengan begini ia bisa membeli jajanan. Setelah itu Alan pamit dan pergi berangkat. Lalu Alan kembali ke Asfial dan bertemu temannya yang seorang pedagang bernama Albert. Alan memberikan kue coklat dan bertanya pendapat Albert, apakah ini laku jual ke bangsawan. Albert merasa bangsawan pasti akan membelinya. Alan menjadi bersemangat, tapi sayangnya Albert tak punya kenalan, dan Alan pun menjadi kecewa. Tapi Albert mengingatkan jika Alan tiba-tiba menjual barang semacam ini, sudah pasti Alan akan jadi incaran para bangsawan. Juga para pedagang yang lain tak akan tinggal diam. Di dunia bangsawan, manisan adalah simbol kekayaan. Jadi tak heran jika banyak pedagang yang terhubung ke bangsawan untuk mendapatkan manisan. Alan pun mengerti ketakutan Albert. Juga ia menyadari kalau toko Albert juga bukan toko yang besar. Meskipun merasa sangat kesal, tapi apa yang dikatakan Alan benar adanya. Alan pun mengerti dan meminta maaf, dan akan berusaha sendirian. Alan juga membawa manisan yang lain dan meminta pendapat Albert soal manisan baru ini, di mana dua orang pedagang kenalan Albert datang menyapa mereka berdua. Alan juga mengenal mereka berdua. Kedua orang itu penasaran apa yang dipegang Alan. Alan berkata kalau ini cemilan yang ia dapat dari luar negeri. Mereka kaget mengetahui Alan juga akan memulai usaha bisnisnya. Albert pun berkata bagaimana meminta pendapat mereka berdua soal jajanan ini. Alan bertanya apakah tak masalah karena kedua orang ini juga seorang pedagang, dan Albert tak mempermasalahkannya. Setelah itu kedua orang itu mencoba dan dibuat terpana akan rasanya yang begitu enak. Mereka juga akan memberitahu orang lain soal jajanan ini, dan setelah itu Alan tak menyangka kalau jajanan itu laku terjual dengan cepat. Ini semua berkat kedua orang sebelumnya. Alan merasa senang kalau ini coklat sebelumnya yang laku terjual. Sudah pasti Alan sudah jadi orang kaya. Tapi apapun itu, Alan berterima kasih atas masukan Albert dan memberikan coklat sebelumnya sebagai hadiah ke Albert. Albert mencoba menolaknya tapi hanya bisa menghela nafas. Tak menyangka kalau Alan sangat cocok menjadi seorang pedagang. Setelah itu Alan kembali ke Jepang dan mandi di pemandian air panas. Sayangnya karena identitas yang tak jelas, Alan tak bisa menyewa rumah di sini. Tapi mungkin saja ada harapan ke depannya.
di mana ia tak menyangka ia bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual jajanan sebelumnya dan berpikir apalagi yang harus Alan jual, dan tentu masih banyak hal yang harus Alan pikirkan. Di bar di dunia Asfial, Alan sedang asik menikmati bir yang sudah ia beli, di mana pintu bar terbuka dan orang yang masuk langsung mencuri perhatian. Wajar karena itu adalah kelompok petualang terkenal yang dikenal sebagai Black Princess. Alan juga mengetahui kalau Black Princess merupakan orang Jepang. Di dunia ini, Alan bukanlah orang yang spesial karena ada banyak orang yang seperti Alan. Setidaknya di kota ini ada orang Jepang selain dirinya. Bedanya, Alan datang kemari dengan terlahir kembali, dan cara kedua adalah dengan dipanggil atau diteleport ke dunia ini. Orang yang terlahir kembali biasanya mendapatkan kemampuan fisik dan magis yang unggul dibanding penduduk asli Asfial. Tak heran kebanyakan reinkarnator menjadi petualang atau penyihir. Dan ini pertama kalinya Alan melihat secara langsung. Gadis itu dikenal sebagai parti petualang yang tak biasa karena hanya terdiri dari para gadis saja dan dikenal sebagai The Dawn Moon Brigade. Dan parti itu sudah banyak mengalahkan monster yang kuat. Rumornya juga mengatakan kalau mereka sudah mendapatkan dukungan dari bangsawan dan pedagang. Alan yang mendengar itu menyadari satu hal dan mendapatkan sebuah ide. Setelah itu Alan pun pergi karena ia harus mengerjakan tugas yang harus ia kerjakan. Dan kembali ke Jepang, Alan pergi ke toko buku dan membeli semua manga. Ia yang tak mengerti bertanya, apakah ini manga yang populer? Di mana staf bernama Kida membenarkannya. Alan berterima kasih atas rekomendasinya, tapi Kida bingung apakah Alan benar-benar membeli majalah fashion untuk wanita. Alan membenarkannya karena ia dimintai oleh temannya. Setelah itu Alan membayar dan pergi. Alan sadar akan sangat mencurigakan jika langsung bertemu dengan Black Princess. Karena berbeda dengan Alan yang terlahir kembali, gadis itu dipanggil ke dunia yang berbeda. Juga di sana tak banyak hiburan juga. Alan berharap gadis itu terpancing karena ini menjadi salah satu pengeluaran terbesar Alan. Setelah itu Alan kembali ke bar, tapi sayangnya bar itu sudah dipesan. Bahkan bar itu ditutup dengan sangat rapat. Alan mendengar kalau mereka ada di sini, tapi sangat sulit untuk bertemu jika seperti ini. Di mana tiba-tiba seseorang mendekati Alan dan bertanya apa yang Alan lakukan. Alan merasa senang dan meminta bantuan gadis itu untuk memberikan sesuatu ke Black Princess. Alan memaksa gadis itu menerimanya dan langsung kabur melarikan diri. Gadis itu bingung siapa Alan sebenarnya. Gadis itu pun masuk di mana temannya bertanya apa yang dibawa gadis itu. Gadis itu menjelaskan seorang pria aneh memintanya menyerahkan barang ini ke ketua mereka. Temannya mencoba mengecek apakah ada racun atau semacamnya dan tampaknya aman dan tak masalah jika diberikan ke ketua mereka. Setelah itu gadis itu memberikan barang itu ke ketua mereka yaitu Black Princess. Black Princess langsung membuka dan bisa melihat kalau itu adalah manga dan majalah fashion yang Alan beli sebelumnya. Gadis itu bingung buku apa itu, tapi Black Princess menjadi panik dan bertanya di mana orang yang memberikan buku ini sebelumnya. Hutan di tengah malam, seorang gadis biasa berlari ketakutan karena tampaknya ia sedang dikejar oleh sekelompok orang yang memanggilnya sebagai Miko. Gadis bernama Sayoji itu bingung apa yang sebenarnya terjadi. Padahal sebelumnya ia sedang berada di sekolah menunggu jemputan. Tapi tiba-tiba pandangannya kabur dan terjatuh ke dalam sebuah lubang. Ketika Shizuku mengira ia sudah mati, ia membuka matanya di mana seseorang berada di hadapannya. Orang itu bertanya apakah Shizuku baik-baik saja, tapi Shizuku takut karena ada orang asing di hadapannya. Orang itu memperkenalkan dirinya pemilik penginapan ini dan Shizuku ditemukan terbaring tak berdaya di tanah. Shizuku teringat ketika ia dikejar, ia terjatuh dari tebing dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Orang tua itu bingung bagaimana bisa Shizuku selamat dari ketinggian itu. Tapi itu tidak heran jika itu Miko sama. Shizuku bingung apa maksudnya Miko itu. Orang tua itu menjelaskan bisa dibilang Miko adalah utusan dewa dari dunia lain dan rambut hitam Shizuku adalah bukti seorang Miko. Miko juga dikenal punya kemampuan yang spesial juga, tapi sayangnya Shizuku tak tahu apapun soal itu. Orang tua itu mengerti dan menyuruh Shizuku untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah semuanya tenang, Shizuku pun pamit pergi dan berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan. Dan saat itulah Shizuku memulai perjalanannya. Berkat kekuatan Miko, ia tak merasa kesulitan sama sekali. Dan tak lama setelah itu terbentuk sebuah parti bernama The Dawn Moon Brigade dan menjadi terkenal di seluruh negeri. Juga Shizuku
Shizuku merasa senang karena diberkati dengan teman-teman yang baik di sini dan berharap suatu hari nanti Shizuku bisa mengatakan kebenarannya pada teman-temannya. Dan kembali ke saat ini di sebuah bar, pintu terbuka. Sang bartender menyapa orang yang baru datang, tapi orang itu langsung menuju ke Alan dan bertanya apakah Alan yang memberikan barang ini. Alan melihat siapa di sana dan itu adalah Black Princess alias Shizuku. Alan minta bartender bernama Zen untuk memberinya segelas minuman. Setelah itu suasana tampak canggung di mana Alan meminta maaf. Pasti Shizuku merasa tak nyaman berduaan dengannya. Shizuku bertanya apakah Alan juga orang Jepang. Alan mengiyakannya, tapi ia terlahir kembali ke dunia ini. Karena itulah penampilannya tak mewakilkan orang Jepang pada umumnya. Alan bertanya siapa nama asli Black Princess dan mereka pun saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun Shizuku ingin mengetahui nama asli Alan. Alan memperkenalkan namanya Masato Shinjo, pria biasa yang meninggal di usia 25 tahun. Itu membuat Shizuku merasa tak nyaman, tapi Alan tak mempermasalahkannya. Shizuku sendiri juga kaget karena Alan tampak biasa mendengar nama Sayoji. Alan kaget apakah sebelumnya Shizuku itu seorang idol atau semacamnya, tapi tampaknya Alan benar-benar tak mengetahuinya. Itu wajar karena Alan hidup di era Showa yang berakhir di tahun 1989. Apalagi Alan benar-benar kaget melihat Jepang di era Heisei yang benar-benar sangat berbeda dari ingatannya. Shizuku kaget tak menyangka kalau Alan benar-benar bisa kembali ke Jepang, tapi Alan berkata ia tak bisa membawa Shizuku pulang bersamanya karena kemampuannya tak bisa membawa makhluk hidup. Namun Alan bisa melakukan hal yang lain dan membelikan sesuatu yang Shizuku kan. Alan menyadari gelas Shizuku yang sudah kosong dan menawarkan sesuatu ke Shizuku, di mana ia membawa minuman dari Jepang. Tapi Alan sendiri tak tahu apakah Shizuku menyukainya. Memang berbeda dari teh yang biasanya Shizuku minum, tapi ini sangatlah enak. Alan menyadari sesuatu, meskipun Shizuku tampak kuat, tapi ia masihlah anak-anak. Shizuku meminta maaf karena sudah memperlihatkan sesuatu yang memalukan. Alan tak mempermasalahkannya karena ia juga menangis ketika makan soba untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Shizuku datang untuk mencari tahu cara kembali ke Jepang dan memutuskan sesuatu, di mana ia akan menjadi sponsornya Alan. Tapi Alan harus melakukan apa yang Shizuku inginkan. Alan setuju, tapi jangan terlalu berlebihan karena ia tak punya identitas di Jepang. Shizuku memutuskan untuk mengirim sebuah surat dan bertanya apakah Alan pandai dalam mengatur dokumen, di mana keesokan paginya Shizuku memanggil seluruh anggotanya karena ia akan memperkenalkan anggota baru. Orang itu adalah Alan, di mana Alan pun masuk ke dalam. Tapi gadis yang membantu Alan sebelumnya berteriak dan memanggil Alan orang aneh. Mereka bertanya apakah Shizuku serius ingin menjadikan Alan anggota baru mereka. Mereka memang sangat menghormati Shizuku, tapi masalahnya orang itu seorang pria. Juga Alan tak pandai dalam bertarung. Namun Shizuku berkata kalau Alan bisa membaca, menulis, dan menghitung. Jadi ia akan ditempatkan di bagian perlengkapan dan meminta Aina untuk membantunya. Setelah itu Aina bertanya bagaimana cara Alan menarik perhatianku. Tapi Alan tak bermaksud seperti itu. Namun ia tak menyangka akan bergabung ke dalam kelompok Shizuku. Tapi bagi Aina sendiri ini sangatlah aneh karena tak pernah ada seorang pria yang bergabung ke dalam kelompok ini. Tapi pada akhirnya Aina terbantu karena ia memang membutuhkan bantuan. Alan terdiam sejenak dan bertanya apakah selama ini Aina yang mengurus semua ini sendirian, dan Aina membenarkannya. Alan benar-benar kaget tak menyangka kalau Aina harus mengurus 30 perlengkapan orang hanya sendirian. Aina berkata ia akan mengecek stok mereka dan meminta Alan untuk membelikan barang. Tinggal sebut saja dari kelompok Shizuku dan Alan pasti tak akan tertipu. Alan mengerti dan bertanya apakah tak masalah Aina sendirian, dan Aina mengiyakannya. Meskipun begitu Alan tak menyangka akan berakhir seperti ini. Alan mengira jika menjadi pedagang dengan bantuan Shizuku ia bisa mendapatkan koneksi ke para bangsawan. Tapi karena sudah begini Alan akan mengerjakannya dengan serius, di mana ibu-ibu sebelumnya mendatangi Alan dan bertanya apakah benar Alan bergabung ke kelompoknya Shizuku. Alan kaget dari mana mereka tahu informasi itu. Mereka juga penasaran apa hubungan antara Alan dan Shizuku, tapi bukan seperti itu maksud Alan. Hanya saja Shizuku menyukai barang dagangan Alan dan merekrut Alan. Ibu itu juga berkata kalau jajanan yang Alan berikan sebelumnya sangatlah enak dan memberikan selamat atas debutnya Alan sebagai pedagang. Tapi saat ini Alan datang sebagai pembeli. Ibu itu menyarankan untuk berbelanja di toko mereka dan akan diberikan diskon. Alan kaget, ia dengan senang hati menerimanya. Para pedagang juga memberikan selamat ke Alan. Bukan hanya satu, tapi semua orang di sana berkumpul memberikan selamat ke Alan dan memberikan harga diskon yang murah demi Alan. Setelah itu Alan kembali setelah membeli semua yang dibutuhkan. Ia memberikan tagihan ke Aina, di mana Aina langsung mengeceknya. Tapi ia
ia merasa ada sesuatu yang janggal. Kenapa harganya jauh lebih murah dibanding harga sebelumnya? Apakah Alan mencoba menipu mereka? Itu karena Alan dapat diskon sebagai bantuan dari kenalannya. Aina pun mengerti, tapi ia tak menyangka kalau Alan akan melakukan sejauh itu. Aina pun pergi, tapi sebelumnya pergi, ia berkata kalau ia mengakui Alan. Dan setelah itu Alan kembali ke Jepang, di mana ia akan mengirimkan surat yang diminta oleh Shizuku sebelumnya. Saat ini, kelompok brigade sedang menuju ibu kota kerajaan, di mana perjalanan mereka hampir sampai dan akan membangun markas di Landberg. Semua persiapan juga sudah selesai dan hanya perlu memeriksa kembali ruangan masing-masing. Setelah mereka berpisah, Shizuku bertanya, apakah Alan akan kembali ke Jepang? Alan mengiyakannya dan bertanya, apakah Shizuku butuh sesuatu? Shizuku berkata, ia tak butuh apa-apa dan Alan akan mengetahuinya setelah sampai di Jepang. Ketika Alan kembali ke Jepang, banyak orang yang menggunakan setelan suit berkumpul di desa. Alan bingung apa yang sebenarnya terjadi dan bertanya ke bapak tua bernama Genji. Alan bertanya apa yang terjadi dan ternyata mereka dari grup Sayoji. Mereka datang kemari mencari Alan. Alan kaget dan mengerti dan berusaha berbicara langsung ke mereka. Tapi Alan bingung siapa sebenarnya Shizuku itu. Alan mengetuk salah satu kaca mobil di mana seorang wanita dewasa bertanya apakah orang yang mengetuk itu adalah Alan dan Alan membenarkannya. Wanita itu menyuruh Alan masuk ke dalam. Setelah Alan masuk, wanita itu berkata sangat sulit mencari keberadaan Alan di sini. Alan meminta maaf karena ia tak bermaksud seperti itu. Wanita itu bernama Akira dan bertanya apakah kedatangan mereka kemari karena surat yang ditulis Shizuku. Akira terdiam dan langsung mengunci pintu mobil. Akira tak menyangka kalau Alan tahu di mana keberadaan Shizuku. Akira memberitahu tim yang lain kalau target telah diamankan, di mana Alan benar-benar bingung apa yang terjadi. Akira mengancam Alan dan tak akan melakukan apa-apa jika Alan bersikap baik, karena pastinya Alan ingin pulang dengan selamat, bukan? Setelah itu mereka pergi menuju kota, di mana Alan masih penasaran apa sebenarnya grup Sayoji itu, karena Alan benar-benar tak tahu apapun soal itu. Akira menjelaskan kalau grup Sayoji itu merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang IT dan real estate dan sangat terkenal bahkan di level internasional. Bisa dibilang sebagai keluarga konglomerat. Pada awalnya keluarga Sayoji hanyalah keluarga kaya di Tokyo, tapi ayah Shizuku yaitu Ryugen berhasil membuat nama keluarga Sayoji sebesar ini dan Akira sudah melayani keluarga Sayoji selama beberapa generasi, termasuk Akira yang telah bersama Shizuku sejak SMP, di mana 3 tahun lalu saat Akira bekerja di kediaman utama, Shizuku memuji teh buatan Akira. Tentu Akira merasa senang dapat pujian dari tuannya. Hubungan antara Shizuku dan Akira juga sangatlah dekat, tak seperti hubungan antara tuan dan pelayan. Namun suatu hari ketika Akira menunggu kepulangan Shizuku, semua orang menjadi sibuk, di mana Akira mendapatkan kabar kalau Shizuku menghilang seperti ditelan bumi. Saat itu terjadi, dunia Akira serasa hancur dan bingung apa yang terjadi. Bahkan ketika Akira melihat rekaman CCTV, Shizuku benar-benar menghilang begitu saja. Hingga saat ini pencarian Shizuku masih berlanjut dan bahkan mereka menyewa organisasi khusus demi mencari Shizuku. Tapi tak ada satupun petunjuk kecuali Alan. Akira meminta maaf karena memaksa Alan dengan cara seperti ini. Tapi mereka sangat putus asa mencari Shizuku. Alan sendiri kaget melihat gedung besar ini di dekat desa. Setelah itu, Akira membawa Alan untuk bertemu ayah Shizuku, di mana pria tua itu berdiri menghadap kaca menunggu kedatangan Alan. Ryugen kaget tak menyangka Alan sama seperti apa yang ditulis putrinya. Alan sendiri kaget merasa terintimidasi dengan kehadiran Ryugen. Ryugen kembali menyadarkan Alan dan berkata untuk tak perlu waspada seperti itu. Ryugen juga sangat yakin kalau ini surat dari putrinya, karena surat ini menggunakan kode yang hanya digunakan oleh keluarga mereka saja. Ryugen merasa tenang karena putrinya masih hidup dan Alan merupakan orang yang dipercayai oleh putrinya. Alan penasaran bagaimana cara grup Sayoji menemukan dirinya. Itu mudah bagi grup Sayoji dengan melacak cap surat dan semacamnya. Tapi Ryugen benar-benar tak menyangka ia bisa mengetahui kabar putrinya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Shizuku menghilang secara misterius dan di saat mereka hampir menyerah, sebuah surat dari putrinya datang dan salah satu pesannya mengatakan ia punya rekan yang dapat dipercaya. Jadi Ryugen bertanya apa yang Alan ketahui soal putrinya. Alan bertanya apakah ruangan ini direkam atau semacamnya. Namun Ryugen berkata kalau keamanan di sini sangatlah ketat. Alan mengerti dan akan memberitahu secara langsung. Namun gerakan Alan membuat para penjaga menjadi berhati-hati, di mana sebuah pintu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Alan berkata mungkin terdengar aneh, tapi pintu ini terhubung ke dunia lain dan Shizuku ada di balik pintu ini. Ryugen benar-benar kaget tak menyangka dan bertanya apa saja syarat untuk menggunakannya. Alan sendiri masih tak mengerti, tapi yang pasti makhluk hidup selain dirinya tak
tak dapat melewati gerbang ini. Ryugen penasaran dan bertanya apakah ia bisa menyentuhnya secara langsung, dan Alan mempersilahkannya. Ryugen mengecek segala sisi, dan benar ia tak dapat melewati pintu itu, dan tak menyangka kalau putrinya ada di balik pintu ini. Alan membenarkannya, bisa dibilang di sana terdapat dunia fantasi di mana Shizuku memimpin sebuah tim petualang. Sekali lagi Ryugen hanya bisa dibuat takjub, sedangkan Akira masih tak mempercayai apa yang Alan katakan. Dengan begitu Ryugen punya permintaan ke Alan, di mana ia meminta mengambil foto putrinya di sana. Lalu ia akan bekerja sama dengan Alan seperti yang ada di surat. Tapi Alan sendiri tak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Ryugen sendiri tak tahu seberapa asli perkataan Alan, atau mungkin saja ada motif tersembunyi. Tapi karena surat ini asli dan hanya Alan yang bisa mengantarnya, jadi Ryugen mempercayakan Shizuku kepadanya, dan Alan pun mengerti dan menerimanya. Setelah itu Alan kembali ke Aspial dan bertemu Shizuku. Shizuku benar-benar tak menyangka kalau ayahnya rela datang ke pedesaan dan membawa banyak orang di sana. Itu wajar karena Shizuku itu pewaris kekayaan grup Sayoji. Alan pun berkata kalau Ryugen memberikan barang yang disebut smartphone dan meminta foto Izuku. Shizuku meminjam barang itu sebentar, di mana Alan kaget dengan lihainya Shizuku menggunakan barang itu. Terputar sebuah video di sana dan Alan menjadi penasaran dan mencoba mengintip. Tapi di sana adalah obrolan antara ayah dan anak, dan merasa sangat tak sopan untuk mengintip seperti itu. Setelah itu Shizuku pun turun dan bertemu anggota lainnya, di mana tampak sekali Alan sudah sangat akrab dengan anggota lainnya. Melihat itu membuat Shizuku kaget tak menyangka. Alan berkata kalau ia akan mengambil foto semua orang di sini dan menarik Shizuku untuk ikut bergabung bersama, dan Alan pun mengambil foto mereka semua bersama. Setelah pertemuan itu Aina tak menyangka kalau Alan sudah terbiasa dengan kehidupan brigade, tapi Alan sendiri tak yakin soal itu. Aina juga menyampaikan soal festival jalanan di ibu kota. Apakah Alan tahu soal itu? Di mana akan ada pasar besar setiap minggu di ibu kota. Pedagang dari berbagai negara akan berkumpul dan menjual barang langka di sana. Akan ada banyak kios, mulai dari rakyat jelata hingga bangsawan ada di sana. Karena aktivitas brigade ditunda, Aina menyarankan Alan untuk datang ke festival itu. Alan terpikirkan sesuatu dan bertanya, apakah tak masalah jika ia membuka toko juga di sana? Dan cerita pun akan kita lanjut.